Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Siti Soleka dari program S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance, Family Ownership, dan Ukuran Perusahaan terhadap Cost of Debt. Yang pertama, mengenai latar belakang. Perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam melakukan pendanaan, di mana salah satunya adalah dengan menggunakan utang. Utang merupakan salah satu cara memperoleh dana dari pihak eksternal, yaitu kreditor. Untuk dapat memperoleh dana yang diberikan oleh kreditor, perusahaan harus dapat meyakinkan kreditor bahwa perusahaan tidak memiliki resiko yang tinggi, sehingga diperlukan pengungkapan laporan keuangan secara lebih luas. Di sini saya mengangkat 3 fenomena yang berhubungan dengan cost of debt. Yang pertama yaitu PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk yang diketahui melakukan penggelembungan dana pada akun piutang, persediaan dan aset senilai 4 triliun di tahun 2019 dan diketahui oleh lembaga akuntan publik Ernst & Young. Yang kedua yaitu perusahaan keluarga milik keluarga PT Nyonya Menir yang dikabarkan mengalami krisis operasional cukup panjang. Selain disebabkan oleh sengketa perebutan kekuasaan antar keluarga, perusahaan ini mengalami kesulitan untuk melunasi hutang pokoknya hingga dinyatakan pailit. Dan yang terakhir, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency di 2018 yang dikabarkan memiliki hutang sejumlah 309,6 miliar kepada kreditor dan mengalami kesulitan untuk melunasi. Kesulitan keuangan tersebut mengakibatkan perusahaan memiliki biaya hutang yang besar dan pada akhirnya tidak dapat melunasi kewajibannya. Sehingga rumusan masalah yang terbentuk yaitu yang pertama, apakah good corporate governance berpengaruh terhadap cost of debt? Yang kedua, apakah family ownership berpengaruh terhadap cost of debt? Dan yang terakhir, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap cost of debt? Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan yang pertama, menemukan bukti empiris pengaruh good corporate governance terhadap besarnya cost of debt. Tujuan penelitian kedua yaitu untuk menemukan bukti empiris pengaruh family ownership terhadap cost of debt. Dan yang terakhir, untuk menemukan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap besarnya cost of debt. Yang kedua, mengenai kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan atau agensi teori. Teori keagenan yang dijelaskan oleh Jensen and Marking di tahun 1976 adalah teori yang menjelaskan mengenai ketidaksamaan kepentingan antara pemegang saham atau prinsipal dengan manajer perusahaan atau agen. Adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan, sehingga memerlukan aspek-aspek corporate governance untuk mengawasi dan menghalangi perilaku oportunistik manajer perusahaan. Selanjutnya mengenai biaya utang atau cost of debt. Biaya utang atau cost of debt dapat didefinisikan sebagai tingkat pengembalian yang diharapkan diterima oleh kreditor atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau tingkat bunga yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. Biaya utang yang timbul pada perusahaan akan menyebabkan perusahaan menutupi keadaannya agar terlihat bagus. Namun, ketika perusahaan tersebut tidak mampu untuk membayar kewajibannya, maka perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut atau pailit. Selanjutnya mengenai good corporate governance. Dalam FCGI mendefinisikan good corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Good corporate governance dipraksikan menjadi 3. Yang pertama ada komisaris independen, yang kedua ada komite audit, dan yang ketiga adalah frekuensi pertemuan komite audit. Yang pertama, komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan, dan pemegang saham lainnya. Yang kedua yaitu ada komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dan yang terakhir yaitu frekuensi pertemuan komite audit. Frekuensi pertemuan komite audit merupakan rapat yang dilakukan untuk membahas mengenai laporan keuangan perusahaan dalam suatu periode. Selanjutnya mengenai kepemilikan keluarga atau family ownership. Perusahaan keluarga pada umumnya merupakan perusahaan yang dimiliki secara mayoritas oleh keluarga tertentu atau kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada keluarga tertentu. Kepemilikan keluarga dalam Laporta et al. Di tahun 1998 merupakan kepemilikan dari individu dan kepemilikan dari perusahaan tertutup atau di atas 5% yang bukan perusahaan publik, negara, ataupun institusi keuangan. Selanjutnya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dinilai mampu untuk melunasi kewajibannya
di periode mendatang. Hal tersebut diasumsikan bahwa perusahaan telah memiliki arus kas yang positif dan prospek yang bagus dalam menghasilkan laba. Kita mengenai research GAP. Yang pertama ada Good Corporate Governance yang dilakukan penelitian oleh Askabi dan Agustina di tahun 2012 dan menghasilkan Good Corporate Governance berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang. Yang kedua yaitu penelitian Yanibra di tahun 2014 memberikan hasil Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Yang kedua yaitu Family Ownership. Penelitian yang dilakukan oleh Perdana dan Kusumastuti di tahun 2011 memiliki hasil kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap biaya utang. Sedangkan penelitian dilakukan oleh Mei Sasari di tahun 2017 memberikan hasil bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Selanjutnya itu ukuran perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Awaludin dan Nugroho di tahun 2019 memberikan hasil ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Suryani dan et al. Di tahun 2019 memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang. Sehingga hipotesis yang terbentuk adalah seperti berikut ini. Hipotesis yang pertama yaitu komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap biaya utang. Hipotesis yang kedua yaitu komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap biaya utang. Yang ketiga, frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap biaya utang. Yang hipotesis keempat, family ownership berpengaruh signifikan positif terhadap biaya utang. Hipotesis yang terakhir yaitu yang kelima, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap biaya utang. Sehingga kerangka pemikiran yang terbentuk adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya, bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal, yaitu penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dan digunakan untuk membentukkan hubungan antara sebab dan akibat dari beberapa variabel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah biaya utang atau cost of debt. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah good corporate governance, family ownership, dan ukuran perusahaan. Yang kedua yaitu metode sampling. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang digunakan untuk memilih sampel sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan secara lengkap secara tahun 2017 sampai tahun 2019. Yang ketiga, perusahaan yang tidak menggunakan atau menyajikan data dengan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. Yang terakhir, perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak memiliki data mekanisme corporate governance dan struktur kepemilikan dengan lengkap. Dan yang terakhir yaitu metode analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama ada statistik deskriptif. Yang kedua yaitu ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas dan yang terakhir ada uji multikolonialitas. Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Yang pertama yaitu ada uji R2 atau koefisien. Yang kedua ada uji statistik F. Yang ketiga ada uji statistik T dan yang terakhir ada analisis regresi berganda dengan rumus sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabel di samping dari data output deskriptif dapat diketahui deskripsi dari masing-masing variabel sebagai berikut. Yang pertama, N sama dengan 36, artinya jumlah data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebesar 36 sampel yang terdiri dari 12 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama 3 periode dari tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua yaitu biaya utang atau cost of debt. Dari hasil pengujian deskriptif di samping, nilai minimum dan maksimum dari biaya utang cost of debt adalah sebesar 0,01 terdapat pada PT Wismillah Inti Makmur di tahun 2018 dan 3,64 terdapat pada PT Kino Indonesia tahun 2017. Sedangkan nilai rata-ratanya adalah 88,98% dan standar deviasinya adalah 0,75014. Dan yang ketiga adalah komisaris independen. Pada variabel komisaris independen atau KI memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum 0,50. Nilai terendah dari variabel komisaris independen dimiliki oleh dua perusahaan, yaitu PT Garuda Food Putra Putri Jaya dan PT Kotonindo Arista pada tahun 2017. Dan nilai tertinggi dari variabel komisaris independen ini dimiliki oleh 12 perusahaan manufaktur dan terdapat di tahun 2017, 2018, dan 2019. Pada tabel menunjukkan bahwa nilai rata-rata komisaris independen sebesar 0,3812 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,11903.
Yang keempat yaitu ada komite audit. Dari hasil pengujian deskriptif di samping, nilai minimum dan maksimum dari variabel komite audit atau KA adalah sebesar 0,00 terdapat pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya di tahun 2017 dan 4,00 terdapat pada PT Praedam Pharma Tbk di tahun 2017 sampai 2019. Sedangkan nilai rata-ratanya adalah 3,000 dan standar deviasinya adalah 0,58554. Yang kelima adalah frekuensi pertemuan komite audit. Dari hasil pengujian deskriptif di samping, nilai minimum dan maksimum dari variabel frekuensi pertemuan komite audit adalah sebesar 0,00. Terdapat pada PT Garuda Food Putra Putri Tbk dan PT Buyung Putra Sembada di tahun 2017. Dan 12,00 terdapat pada PT Langgeng Makmur Industri Tbk di tahun 2017 sampai 2019. Sedangkan nilai rata-ratanya adalah 5,556 dan standar deviasinya adalah 2,89279. Yang keenam adalah family ownership. Dari hasil pengujian deskriptif di atas, nilai minimum sebesar 0,00151, nilai maksimum sebesar 0,9916, nilai rata-rata 0,5139 dan standar deviasi 0,31088. Perusahaan yang memiliki kepemilikan keluarga minimum adalah PT Indofood Sukses Makmur di tahun 2019. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai kepemilikan keluarga maksimum adalah PT Kotonindo Arista di tahun 2017. Selanjutnya yang terakhir adalah ukuran perusahaan. Dari hasil pengujian deskriptif di atas, nilai minimum dan maksimum dari variabel ukuran perusahaan atau size adalah sebesar 18,02 terdapat pada PT Gudang Garam di tahun 2017 dan 30,58 terdapat pada PT Mayura Indah Tbk di tahun 2019. Sedangkan nilai rata-ratanya adalah 26,1782 dan standar deviasinya adalah 3,8130. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan untuk bisa melakukan analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik akan dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskasdastisitas. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual berdistribusi secara normal. Untuk mengetahui uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode grafik dan melihat normal probability plot atas proses yang dilakukan. Dilihat dari tabel di samping, dengan melihat hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui besarnya ASYMP signifikan 2 Taillet sebesar 0,200. Nilai tersebut menunjukkan di bawah nilai signifikan yaitu 0,200 lebih besar dibanding 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. Yang kedua adalah uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai FIV atau variance inflation factor dan nilai tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonialitas adalah nilai tolerance lebih dari 0,10 atau sama dengan nilai FIV kurang dari 10. Berikut ini adalah hasil uji multikolonialitas dalam penelitian ini. Disimpulkan dari tabel di samping bahwa variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai FIV kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas antar variabel independen. Yang ketiga adalah uji heteroskasdastisitas. Uji heteroskasdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk melakukan uji heteroskasdastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Gletser. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual dapat signifikan lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskasdastisitas pada model regresi. Berikut ini adalah hasil dari uji heteroskasdastisitas. Pada tabel di samping menunjukkan bahwa kelima variabel dalam penelitian ini memiliki nilai signifikan bernilai lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskasdastisitas pada model regresi. Dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Wasson. Sebagai berikut ini adalah hasil uji autokorelasi Durbin-Wasson pada penelitian ini.
Dari tabel di samping, maka dapat dilihat bahwa Durbin Watson DW sebesar 2,065. Oleh karena itu, Durbin Watson DW 2,065 lebih besar dari batas atas atau DU 1,799 dan kurang dari 4 minus 1,799 4 minus DU, maka dinyatakan tidak ada autokorelasi. Selanjutnya itu mengenai hasil analisis data. Data penelitian telah diuji asumsi klasik dan data telah lolos asumsi klasik sehingga dapat dilanjutkan dalam pengolahan data. Yang pertama itu adalah uji koefisien determinasi. Nilai AJS R2 untuk model penelitian ini adalah sebesar 0,339 atau 33,9%. Variasi pada variabel dependen yaitu biaya utang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu komisaris independen, komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, family ownership, dan ukuran perusahaan. Dan sebesar 66,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya yang kedua yaitu ada uji F. Pada tabel di samping menunjukkan bahwa nilai F dihitung sebesar 4,591 dengan nilai probabilitas sebesar 0,003 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Yang artinya bahwa secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji T. Pada tabel di samping dapat diketahui bahwa variabel komisaris independen, family ownership, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap biaya utang atau cost of debt, sedangkan komisaris, komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang atau cost of debt. Sehingga hasil pembahasan yang terbentuk adalah sebagai berikut ini. Hipotesis yang pertama yaitu pengaruh komisaris independen terhadap cost of debt. Variabel komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap biaya utang. Hasil ini menandakan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini dapat terjadi karena keberadaan dewan komisaris di dalam suatu perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena dengan adanya dewan komisaris dapat mencegah terjadinya asimetri informasi antara manajemen atau agen dan pemegang saham atau prinsipal. Yang kedua yaitu pengaruh komite audit terhadap cost of debt. Variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan positif terhadap biaya utang. Hal ini menandakan bahwa hipotesis yang kedua ditolak. Karena dengan jumlah ukuran komite audit yang stabil dalam peraturan BAPEPAM LK 01X1.5 yaitu 1 orang komisaris independen dan 2 orang berasal dari luar emiten, menandakan bahwa tidak ada ukuran yang pasti bagi suatu perusahaan. Jumlah anggota komite audit yang ideal untuk mewujudkan good corporate governance yang baik. Yang ketiga yaitu hipotesis yang ketiga pengaruh frekuensi terhadap cost of debt atau biaya utang. Variabel frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan positif terhadap biaya utang. Hal ini menandakan bahwa hipotesis ketiga ditolak karena koordinasi dan komunikasi yang terjadi selama rapat pertemuan komite audit didominasi dengan rapat internal yang membahas mengenai pelaksanaan kinerja perusahaan. Hipotesis yang keempat yaitu pengaruh family ownership terhadap cost of debt atau biaya utang. Variabel komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap biaya utang. Hal ini menandakan bahwa hipotesis yang keempat diterima. Kinerja keluarga dianggap lebih efisien dikarenakan pihak keluarga akan berusaha untuk meminimalisir risiko perusahaan demi kepentingan mereka sendiri. Dan selain itu, keluarga dapat mengelola ataupun mengontrol perusahaannya dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan. Dan terakhir, hipotesis yang kelima yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap cost of debt atau biaya utang. Variabel komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya utang. Hal ini menandakan bahwa hipotesis kelima ditolak karena perusahaan yang lebih besar akan lebih dipercayai oleh kreditor karena perusahaan telah terbukti atas kinerjanya dan perkirakan memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajibannya di periode mendatang. Yang terakhir yaitu bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa komisaris independen, komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, kepemilikan keluarga, dan ukuran perusahaan bersama-sama memiliki pengaruh terhadap biaya utang. Sedangkan hasil pengujian dilakukan untuk masing-masing variabel terhadap biaya utang adalah 3 dari 5 variabel penelitian yaitu komisaris independen, family ownership, dan ukuran perusahaan terbukti signifikan positif terhadap biaya utang. Sedangkan komite audit dan frekuensi komite audit tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Selanjutnya, saran. Bagi perusahaan, variabel yang mempengaruhi biaya utang yang memiliki hasil signifikan dalam penelitian ini, yaitu komisaris independen, family ownership, dan ukuran perusahaan, dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai biaya utang yang optimal, agar tercapai tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya.
Bagi penelitian selanjutnya, untuk waktu penelitian sebaiknya lebih panjang dan lebih up to date sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang. Dan yang kedua, penelitian selanjutnya dapat memperoleh penelitian dengan menambahkan sampel penelitian. Dan yang terakhir, menggunakan variabel yang lebih banyak sehingga dapat memberikan bukti yang lebih banyak mengenai faktor yang mempengaruhi biaya utang. Sekian presentasi saya kali ini mengenai pengaruh good corporate governance, family ownership, dan ukuran perusahaan terhadap cost of debt. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.